Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? Okay. Before we study, we can pray. Let's say our prayer. Finish. Thank you. Assalamualaikum anak-anak ya. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan, kesehatan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya karena alhamdulillah kita pagi hari ini. Ya, pagi, siang, sore, malam, terserah kalian kapan bukanya ini. Kita mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, ketenangan, ya, dengan pembelajaran jarak jauh ini mudah-mudahan tetap tersampaikan materinya sehingga kalian tidak kesulitan dalam mengikutinya. Oke, kita akan membahas materi pertemuan kita yang pertama ini adalah senam lantai. Apa sih senam lantai itu? Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang guling depan atau forward roll ya. Banyak yang bisa melakukan, ada juga yang tidak bisa melakukan. Tidak apa-apa. Kalau itu bisa kita pelajari. Di rumah kalian punya kasur kan? Nah, bisa di kasur kalian guling-guling boleh. Oke, pengertian senam lantai itu adalah satu rumpun dari senam ya, sesuai dengan istilah lantai ya. Maka gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Jadi lantai itu bukan semen ya. Jadi pakai matras. Atau kalau di rumah nggak ada matras, sama pakai kasur. Jadi lantai atau matrasnya itu ya, yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai tersebut disebut juga dengan istilah latihan bebas. Oleh karena itu tidak dipergunakan atau tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas lain pada saat menjalankannya. Kecuali nanti ada lompat kangkang atau lompat harimau, kita bisa pakai alat atau pakai manusia boleh juga. Oke, tujuannya apa sih melakukan senam lantai itu? Selain meningkatkan atau peningkatan melakukan bentuk-bentuk latihan senam lantai sendiri, itu juga sebagai latihan yang kelak mempermudah melakukan bentuk latihan atau gerakan senam dengan alat. Nanti kedepannya kita akan melakukan senam ketangkasan ya, senam irama. Kalian akan tugaskan nanti juga senam irama. Kali ini kita membahas tentang senam lantai dulu. Macam-macam bentuk latihan senam lantai itu ya, dilakukan dengan ruangan dan dapat juga dilakukan di lapangan ya. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik maka digunakanlah matras ya. Pada zaman dahulu kala itu senam lantai itu nggak pakai alas, pakai rumput aja atau pasir saja. Jadi kita sekarang gunakan matras atau di rumah bisa pakai kasur. Kemudian, nah manfaatnya apa sih senam lantai itu? Yang pertama, manfaat fisiknya. Manfaat fisik dari senam lantai itu kegiatan utama. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak melalui berbagai kegiatannya. Peserta didik akan berkembang daya tahan otot, kekuatan atau power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Jadi manfaat dari senam ini banyak untuk kalian semua ya. Bisa meningkatkan perkembangan daya tahan otot, untuk kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya juga bisa tercapai. Jadi ketika kalian melaksanakan senam lantai ini akan mempengaruhi kekuatan-kekuatan, kelentukan, koordinasi, serta kelincahan kalian. Kemudian di samping itu juga program senam dapat pula menyumbang pengayaan, pembendaharaan gerak pelakunya. Dasar-dasar senam akan sangat baik untuk mengembangkan pelusuran tubuh, penguasaan dan kesadaran tubuh secara umum.
dan keterampilan-keterampilan senam. Contohnya, meliputi berdiri dengan postur tubuh yang baik, menggantung dengan posisi terbaik, serta menampilkan variasi guling-gulingan yang berturut-turut ya. Ini selain untuk tadi kita untuk daya tahan otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan dan keseimbangan, juga untuk menyumbang pengayaan pembendaharaan gerak pelakunya. Jadi kita yang melakukan gerakan-gerakan ini akan menambah pengayaan pembendaharaan gerak tubuh kalian. Ketika kalian tidak pernah melakukan kayang, itu akhirnya tubuh kalian akan terbiasa dengan gerakan kayang. Padahal kalian belum pernah merasakannya, belum pernah melakukannya. Tapi setelah dilakukan ternyata bisa. Nanti kedepannya lebih mudah, lebih gampang melakukannya, lebih ada gerakan yang ternyata begini dilakukan tuh tidak sulit lagi. Itu akan menjadi pembendaharaan pengayaan gerak tubuh kalian. Oke, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelajari senam lantai. Yang pertama, hendaknya selalu menggunakan matras ya. Kalau sudah kebal ya, tahan bacok ya, tahan lantai yang keropos itu ya. Kalian nggak apa-apa mau pakai lantai langsung boleh. Kalau sudah kebal ya. Kalau belum kebal pakai kasur lah minimal ya. Kemudian matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Biasanya kalau di sekolahan kita itu kan lantainya kan agak licin ya. Lantainya itu pakai keramik ya. Biasanya ada yang megangi. Karena udara di bawah itu terdorong kalian, matrasnya akhirnya bergeser dan membahayakan. Kalau di rumah ada yang megangin, kalau lantainya terlalu licin boleh pakai kasur yang bisa diangkat-angkat lah, jangan yang terlalu tebal. Kasihan juga kalau harus mindah-mindahin kasur keluar. Kemudian letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan terjadinya benturan. Ketika tubuh kalian melakukan gerakan senam lantai tapi dekat-dekat hal-hal yang berbahaya, ya harus berhati-hati. Jauhkan dari dinding atau benda-benda lain, meja-meja ya, disingkirkan dahulu. Bilang sama orang tuanya, mau mempelajari gerakan senam lantai Pak, Bu gitu ya. Kemudian periksa matras. Nah, ada matras-matras yang kurang aman, atau kasur-kasur yang ya udah bolong-bolong mungkin ya, jangan digunakan ya. Kemudian pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu, tahap demi tahap, jangan yang sulit ya, yang mudah dulu lakukan. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan pemanasan terlebih dahulu, warming up ya. Peregangan terlebih dahulu, jangan langsung melakukan, ya bahaya untuk tubuh kalian. Peserta didik dilarang melakukan pembelajaran sendiri. Nah, ini yang sangat sulit. Jangan melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru. Saya jadi bingung, bagaimana cara melakukan prakteknya nanti kalau tidak diawasi atau tidak dijaga. Ya. Kalau ada peserta didik lain atau teman kalian yang bisa jagain, boleh. Tapi masalahnya kita tidak boleh berkerumun. Mungkin orang tua atau keluarga kalian yang menjaga kalian ya. Kemudian agar matras tidak rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin. Jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Kalau kasur kalian kan nggak diompoli sama kalian ya, jadi aman. Oke. Kemudian manfaat mental dan sosial. Ini bermanfaat untuk mental dan sosial kalian. Kenapa manfaatnya bagus? Oke, kita bahas lagi nih. Ketika mengikuti senam, peserta didik dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu peserta harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian peserta didik akan berkembang kemampuan mentalnya. Ada loh yang roll depan ya, guling depan, itu ada yang nggak bisa. Miring-miring, nggak dipas matrasnya. Ada yang seperti itu. Jadi mentalnya itu belum terbentuk. Ketika kalian
bisa melakukannya, oh saya bisa Pak, saya berani, itu akan membentuk mental dan sosial kalian. Oke, next. Pembelajaran secara senam, ya senam guling depan nih, kita lihat cara pembelajarannya. Gerak guling depan itu apa sih? Gerakan mengguling atau menggelinding bacanya ya, ke depan membulat. Itu disebut dengan gerakan guling depan atau forward roll. Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian. Yang pertama, guling depan dengan sikap awal jongkok. Yang kedua, guling awal dengan sikap berdiri. Bisa kalian yang lakukan yang mana saja. Kalau mudahnya dari yang jongkok boleh, mudahnya dari yang berdiri boleh juga. Tergantung kalian sukanya mau yang dari mana. Lebih gampang dari yang jongkok sebetulnya. Oke. Next, selanjutnya pembelajaran yang pertama ya, dari awal jongkok. Kita bisa lihat di sini cara melakukannya. Nah, sikap awal jongkok, kedua kaki rapat. Letakkan lutut ke dada, ya, rapat, lutut ke dada. Kemudian yang kedua tangan menumpuk dengan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian berjongkok atau bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras ya, pundak ya, tengkuk. Kemudian dagu ini sampai ke dada ya. Kepalanya ditundukkan, dagunya sampai ke dada. Nanti punggung ini yang nempel yang menyentuh matras duluan ya. Jangan jidatnya. Ketika jidatnya yuk misli nanti leher kalian. Oke, kemudian setelah itu dilakukan dengan melakukan gerakan berguling ke depan, dorong dengan kaki kalian. Kemudian ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan menggunakan kedua tangan ya, menuju posisi jongkok. Kemudian kalian lakukan itu dengan posisi tangan ke depan ya, seperti ini. Nah, setelah menyentuh pergelangan tulang kering, ketika panggul menyentuh matras ya, panggul itu belakang sini ya. Setelah menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Tulang kering ini maksudnya tangan. Tapi nggak masuk akal juga ini, tulang kering. Oke, ketika panggul menyentuh matras, setelah itu kalian dorongkan saja tangan kalian ya. Kemudian posisikan tangan di depan. Seperti ini. Ya. Next. Cara melakukan gerakan guling depan dari sikap awal jongkok. Nih. Tuh. Jadi tulang keringnya itu ada di sini nih. Lihat ya, ini tulang keringnya nih. Di sini tulang keringnya yang kalian pegang. Nah, ini dari jongkok, kemudian ke depan. Nomor 2 ini posisi kaki ke atas. Tengkuk ya, ini ya, tengkuk dulu yang ke bawah. Kemudian ketika ini panggul ini menyentuh matras, tangan kalian ada di tulang kering kaki. Kemudian ke depan sini, nomor 4 ini, posisikan tangan kalian lurus ke depan yang saya tadi kasih tahu ke kalian. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini agak panjang materinya ini. Kasihan waktunya ini, videonya jadi panjang. Pembelajaran guling depan dari sikap berdiri. Dari sikap berdiri itu yang pertama, kedua kaki rapat ya. Sama caranya dengan yang tadi, kita langsung ke gambar saja ya, biar nggak kelamaan. Nah, posisi awal berdiri, bedanya ketika nomor 1 ini di awal tadi kalian jongkok, yang sekarang kalian berdiri ya. Ini tangan ke bawah ya, kemudian tengkuk duluan yang nempel ya ini ya, jangan kepala duluan yang nempel, tengkuk duluan yang nempel nih. Setelah tengkuk nempel, kemudian lakukan seperti yang tadi, tangan lurus ke depan lalu berdiri ya, seperti itu.
Kemudian kesalahan-kesalahannya saat melakukan guling depan itu, yang pertama kedua tangan bertumpu tidak tepat, ya. Kemudian tumpuan salah satu kedua tangan kurang kuat. Kemudian bahu tidak diletakkan di atas matras. Jadi yang kening tadi ya saya bilang ya, jangan pakai kening. Gerakan berguling depan kedua tangan tidak ikut menolak, ya. Jadi berat kalau nggak ikut menolak. Oke, segitu saja. Terima kasih. Selamat mencoba di rumah. Dan nanti ada tugas menyusul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. See you.